rata-rata dari sampel random, ukuran N, dari suatu populasi. Nah, bayangin ya. Ini harusnya normal ini, ya. Ini distribusi normal ini harusnya ya. Jadi populasi itu berdistribusi normal dulu ya. Sudah diketahui dia. Kita ambil sampelnya, kita hitung rata-ratanya, ekstrip. Kemudian variansinya diketahui ya. Jadi nanti ada yang variansinya tidak diketahui. Ini nggak bagus ini tampilannya ya. Maka ini confidence interval ternyata ya. Kalau 100 kali 1 kurang alfa persen, jadi misalkan kalau alfa saya misalkan 2,5, 5% misalnya ya, 5% gitu ya. Kesalahan saya boleh 5%. Jadi confidence interval saya menjadi 95% dong ya. Kalau ini 5% ya, 95%. Untuk mu itu akan diberikan oleh rumus ini ya. Zx strip kurangi dengan Z alfa per 2 tau per akar N kecil dari mu. Berarti mu saya akan terletak di antara ini ya. Di sini kurang, di sini tambah. Oke, paham dia? Dari mana datang rumus ini coba? Kalau kita dulu melakukan apa? Transformasi gimana dulu? Kalau X itu berdistribusi normal mu, tau kuadrat, ya, tulis ya. Maka X strip saya akan berdistribusi apa dulu? Normal. Oke, dilihat lagi catatannya. Normal. Berapa rata-ratanya? Mu ya sama kan ya? Mu, tapi variansinya berubah menjadi apa? Nah, gimana nih? Nggak ada yang nyatat nih. Yang lalu, normal. Oke, seminggu sebelum UTS ya. Berapa variansinya kalau dia X strip? Tau kuadrat per ada dalam ujian kemarin ya. Tau kuadrat per N. Betul gitu? Jadi kalau X itu berdistribusi normal mu, tau kuadrat, rata-ratanya mu, variasinya tau kuadrat, maka X stripnya akan berdistribusi normal, rata-ratanya sama ya. Kenapa? Karena ekspektasi dari rata-rata itu sama. Mu, variansinya menjadi tau kuadrat per N ya. Nah, itu makanya dia menjadi seperti ini dia ya. Ini dari tau per akar N ya. Tau per akar N-nya diambil di sini dari tau kuadrat per N ya. Tau jadi akar dari tau kuadrat per N itu adalah tau per akar N. Z itu ini rumusnya ya. Jadi ekstrim rata-rata itu dikurangi dengan Z alfa per 2 tau per akar N dikecil dari mu kecil dari X strip tambah Z alfa per 2 tau per akar N. Jadi kalau Anda baca dalam bukunya itu, ini tidak serta-merta seperti ini rumusnya ya. Jadi kalau kita lihat distribusi normal itu kan seperti setangkop mulai dari 0 kan ya. Itu kan yang kenapa alfa per 2 itu, kenapa itu dari kiri ya. Di kiri itu 2,5% ya. Dicoret dia itu kertasnya. Di kanannya juga 2,5% ya. 2,5% juga sama ya. 2,5%. Kalau dia alfanya 5% ya. 5% berarti dibagi 2, 2,5%. Kiri 2,5%, kanan ya. Kalau kita menentukan Z-nya kan, satunya adalah Z apa? 1 kurang alfa per 2 sebetulnya kan. Yang sebelah kanan itu, sebelah kirinya itu adalah Z alfa per 2 ya. Betul gitu.
Kalau pakai tabel yang lengkap ya. Tapi nilai itu kan hampir sama itu ya. Satunya negatif, satunya positif. Kalau yang satunya misalkan berapa? Kalau dia 5% itu berapa? Masih ingat? 1,96 ya. Yang satunya min 1,96, yang kanannya plus 1,96 gitu ya. Angkanya itu kalau dia 2,5% itu. Nah, makanya dia dibikin sama dia. Supaya apa? Supaya ya membuat dia lebih sederhana aja sebetulnya. Ya. Jadi ini rumusnya X strip kurang ini dengan Z alfa per 2 atau per akar N kecil dari mu, kecil dari X strip tambah Z alfa per 2 atau per akar N. Itu kalau dia tau-nya diketahui. Ya. Jadi kalau dia tau-nya diketahui, X strip-nya berdistribusi normal. Gitu ya. Jadi mu itu berada di antara nilai batas bawah itu sampai batas atas. Oke, paham tuh? Ini pakai contoh ini bagus ya. Ini contohnya ya. Oke, ada yang mau mencoba menerjemahkan ini untuk semua? Nah, bahasa Inggris saya nggak terlalu bagus ini ya. Tapi kalau baca statistiknya saya ngerti ini. Ada yang mau menerjemahkan nggak? Halo? Ada yang mau mencoba mentranslate ini? Yang tuvelnya 500 siapa nih? Di sini. Woi, mana kok lari? Yang tuvelnya 600 siapa? Halo? Gimana nih, tidur aja semua nih? Ada yang mau menerjemahkan, silakan. Oke, silakan. Siapa namanya? Salsabila. Oke, silakan. Ya, 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 ya. Standar deviasi populasi ya. Ya, oke. Ya, oke. Paham semua tuh ceritanya? Lalu kalau di kelas nih, mungkin Anda bisa banyak yang aktif ya. Kalau di sini ya harusnya juga begitu sama ya. Uh, saya mau tanya inilah, family of four, ini apa maksudnya? Apakah acaranya atau gimana? Gitu. Jadi bukan nama acaranya ya. Ya, oke lah. Jadi ceritanya bagaimana nih? Jadi ada suatu perusahaan kayaknya mau
berinvestasi pada suatu acara televisi kayaknya ya. Jadi dia sebelumnya melakukan survei, dia ambilnya sampel 100 family gitu, 100 keluarga, kemudian dia menghitung dari 100 itu dia mendapatkan ada 6,5 rata-rata pertunjukan yang dilihat per hari itu. Nah, ini yang jadi masalah ya, apakah rata-ratanya itu ya mungkin kalau secara statistik sih mudah gini ya, N-nya itu 100 kan gitu kita nulisnya ya, cuman kita memahami ceritanya itu ya. Ekstrimnya itu berapa? 6,5 ya, ekstrimnya kan yang ditulis ya. Nah di sini standar deviasi populasinya, standar deviasi ya, hati-hati ya, kalau standar deviasi populasi berarti tau ya. Kalau dia mengatakan hanya standar deviasi saja, mungkin harus disebutin ya, and the sample gitu, standard deviation, nah itu namanya S ya gitu ya. Kalau S itu nanti dia nggak normal loh itu. Nah itu yang perlu ditekankan di situ ya. Kalau dia S nanti distribusinya lain lagi. Nah, tau-nya di sini 3,2 ya. N-nya 100, ekstrimnya 6,5, tau-nya 3,2. Confidence, apa istilahnya di sini? Confidence intervalnya. Jadi dengan keyakinan 95% gitu, mu itu nanti berada di mana gitu ya. 95% itu di sini disebut normal kata dia. Harusnya berasumsi normal ya. Kalau nggak disebutin berasumsi normal ya rumus tadi juga nggak bisa dipakai gitu harusnya. Ya. Oke, mungkin ngitungnya gitu ya, N100, ekstrim 6,5, tau itu 3,2 ya itu kan gampang. Cuman memahami ceritanya itu ya. Nah ini hitungannya. Kalau Anda punya bukunya, harusnya punya ya. Ini Z. Nilai Z-nya itu adalah 1,96. Tadi sudah saya sebutin juga ya, masih ingat cara menentukannya itu. Z berapa yang harus Anda cari di situ? 1,9. Z 0,975 ya. 0,975 itu 1,96 ya. Mungkin angka-angka pentingnya itu harus Anda catat harusnya. Jadi kalau 2,5% itu dia Z-nya 1,96, yang positif, yang negatifnya itu minus 1,96 ya. Bisa tuh ya, kan tinggal pakai rumusnya ini. Ekstrim 6,5, Z-nya itu 1,96. Pada waktu distribusi normal juga ada latihannya waktu itu ya, menentukan nilai Z-nya itu. 3,2 itu tau-nya tadi ya, jadi N-nya 100. Kemudian didapat angka segini ya, 6,5 plus minus 0,6 dari hasil perkalian ini kan ya. Jadi diperoleh 5,8 sampai 7,12. Maksudnya gimana? Maksudnya apa tuh? Maksudnya gimana nih? Jadi dengan keyakinan 95%, gimana? Kan mu itu ya, mu itu atau rata-rata populasi keluarga yang melihat acara itu ya, yang melihat acara itu adalah di antara 5,8 sampai 7,1 ya. Nah, tergantung sekarang kriteria dari perusahaan tadi kan belum disebutkan ya, harusnya ada itunya ya. Wah, kalau seandainya ya kan kalau perusahaan kan cuma mencari untung ya. Jadi kalau
dia berada di antara sekian sampai sekian ya bolehlah gitu ya. Tapi di sini cuman kita menggunakan rumus itu untuk menentukan mu-nya itu dengan tingkat keyakinan 95% berada di antara 5,8 sampai 7 ya. Ya, jadi tergantung kepada pengambil keputusannya apakah selang itu cukup nggak gitu ya. Nah, sekarang kalau selang keyakinannya itu 90% gimana tuh coba? Saya kepengen menghitung ini rumus ini, tapi saya punya confidence interval saya sekarang kalau tadi itu 95% ya. Kalau saya kepengen sekarang 90% aja gimana? Nah, saya nggak perlu terlalu yakinlah 90% aja gitu ya. Berarti yang saya harus cari adalah Z 0,9 nih berarti ya. 0,9 berapa? 0,95 dong ya. 0,95 ya. Berarti 5% di kiri, 5% di kanan kan? Kalau Anda punya bukunya coba dilihatin saya berapa nilainya. Z-nya 1,645. 1,645. Oke. Anda harus tulis ya. Kalau Anda cuma lihat-lihat aja, ini nggak ngerti. Maksud saya itu gini, kalau confidence interval saya itu makin tinggi, selangnya makin panjang apa makin pendek gitu. Selang yang kita taksir itu ya. Kalau saya menaksirnya 95% tadi, saya mendapatkan selangnya di antara 95% ya confidence interval saya. Mu saya berada di antara 5,8 itu sampai dengan 7,1 ya, misalkan ya. Nah, sekarang kalau kita menghitungnya 90%, nah Z-nya itu sudah ditentukan oleh teman Anda. Z-nya berarti 0,95 ya. Kanannya 1,645, sebelah kirinya minusnya dong berarti ya. Yang kirinya ini minus berarti ya. 1,645 coba Anda kalikan. 1,645 dikali ini berapa tuh? 0,05264. Yang apanya? Hasilnya itu yang 1,645 ya? dikali 3,2 dibagi akar 100. Ya, itu berapa? Ketemu 0,05264. Yang udah dikalikan 1,96 itu? Sudah. Dikali 1,645, Pak. 645 ya, jadi berapa? Ya, 0,05264. 0,05? 624. 624. Oke, coba masukin sekarang 264, yang... maksudnya. Ya, 6,5-nya kan tetap di situ ya? Iya. Nah, jadi berapa jadinya? Berarti 6,5 tambah 0,05 jadi berapa? Batas bawahnya? 6, Bentar, Pak. 6, berapa? 6,447. 447, oke. Batas atasnya? 6,5? 552. 552. Oke, paham maksudnya itu? Jadi maksud saya itu gini, kalau selang keyakinan Anda itu terlalu besar ya, lebih besar, maka selang yang Anda taksir itu semakin panjang apa semakin pendek? Semakin panjang, Pak. Semakin panjang ya. Jadi dia berbanding lurus dia berarti ya. Jadi kalau Anda keyakinannya terlalu tinggi, berarti selang yang kita taksir itu akan semakin panjang dia. Sementara kalau selang confidence interval kita kecilkan, maka selang yang mau ditaksir itu, selang keyakinan kita itu berada di lebih pendek gitu ya. Jadi itu pengaruh daripada alfa itu ya.
Jadi kalau alfa itu semakin besar dia, semakin kecil ya error yang kita inginkan itu, semakin kecil ya error yang kita inginkan itu, selang taksiran itu akan semakin panjang. Gitu. Ya mungkin itu aja ya. Sini. Terus jika ekstrip itu digunakan sebagai suatu penaksiran dari untuk mu, ya. Jadi kita dapat yakin ya 100 kali 1 kurang alfa itu berarti ini samanya kayak tadi ya, kalau dia alfanya 5% berarti dia 95% ya. Dengan kepercayaan 95% itu bahwa error itu tidak akan melebihi sesuatu nilai yang ditentukan. Jadi kita menginginkan error itu ada nilainya ya. Berapa error yang Anda inginkan. Maka ukuran sampel kita adalah rumusnya begini. Dari mana datangnya itu? Ini masih ada keterkaitannya tadi dengan tau kuadrat per n itu ya. T kuadrat per n itu. Kalau Anda mau pakai rumus ini langsung aja Z alfa per 2 kali tau ya. Kemudian dibagi dengan error yang dikehendaki tadi, kemudian dikuadratkan. Oke. Lanjut aja dulu, ada contohnya nggak ya? Nah ini sekarang kalau kita mau menaksir mu, tapi tau-nya tidak diketahui ya. Tau-nya tidak diketahui. Jadi berarti kalau kita mengambil sampel sebesar n ya, kita dapat menghitung X strip ya, jelas ya. Jadi kita dapat menghitung X strip. Kalau dia sampel misalkan kayak tadi 100 kan ya. Kemudian dari sampel 100 itu kita akan bisa menentukan X strip sama S berarti ya. Jadi ini dari random sampel tadi, X strip dan S itu kenapa? Karena tau-nya tidak diketahui ya. Tau-nya populasi ya. Dari suatu normal population. Tau pada tidak diketahui. Jadi confidence interval untuk mu itu, taksiran selang kita, dengan keyakinan segini, dia akan berada di X strip. Sekarang distribusinya itu T ya. Jadi T itu sepertinya sebelum UTS belum dibahas ya. T itu Anda lihat distribusinya. Bentuknya hampir mirip dengan normal ya. Kalau saya nggak salah dia lebih pendek dia. Cuman luasnya samanya 1 ya. T ini dari student ya. T student dengan derajat kebebasan. Jadi sekarang distribusi selain dari normal itu memiliki degree of freedom namanya ya. Jadi kalau Anda perhatikan, saya tidak bawa distribusinya ya, tabelnya. Jadi coba kalau Anda punya buku, coba dilihat distribusi T itu ya. Distribusi T itu ada seperti V kecil itu ya. V kecil itu atau derajat bebasnya itu. Nah, di sini T alpha nilainya dengan derajat kebebasan N kurang 1 ya. N itu 1 itu yang diketahui biasanya ya. Yang diketahui adalah X strip ya. Jadi ada N sampel itu tidak diketahui. Ini disebut sebagai degree of freedom. Oke, langsung lihat contohnya ada nggak ya? Oke, siapa yang mau menerjemahkan yang ini? Ini udah belajar stock market analysis ini ya. Ada yang mau menerjemahkan translate ini? Silakan yang lain ya.
Nah, ini boleh dianggap aktivitas ini ya, masuk nilainya dalam aktivitas. Jadi kemarin itu saya dapat WA itu Anda menghitung aktivitas Anda sendiri ya, itu tidak apa-apa ya, saya masukin dalam nilainya. Tapi biasanya aktivitas itu dosennya yang menentukannya, bukan mahasiswa. Oke, siapa silakan? Izin Ya Pak. salah juga tidak apa-apa. Ya silakan. Siapa namanya? Devika Pak. Devika Pak. Devika ya silakan. Jadi seorang analis dari sebuah stok market itu ingin mengestimasi rata-rata dari pengembalian stok tertentu. Ya. Dikatakan di situ bahwa ada sebuah sampel yang diambil secara random selama 15 hari dengan rata-rata bunga itu per tahunnya, yaitu X barnya itu 10,37%. Oke. Ya. Dan standar deviasinya itu atau S 3,5%. Diasumsikan bahwa pengembaliannya itu adalah normal populasi. Dan ekspektasi dan confidence-nya itu 95% untuk rata-rata pengembalian pada stok ini. Return itu artinya di sini hasil ya. Betul. Hasil ya, bukan? Yang mana Pak? Kalau return di dalam stock exchange itu apa maksudnya? Return itu hasil bukan? Return kayak pengembaliannya. Pengembalian apa dong? Pengembalian hasilnya maksudnya. Stok kan misalkan Pak. Kalau saya investasi 1 juta misalkan, kalau berapa hasil imbahan? Kalau returnnya 10% itu maksudnya apa tuh? Iya Pak, berarti dalam 15, berarti hasilnya dong ya, dalam 15 hari itu hasilnya 10% gitu ya? Iya Pak. Ya, gitu. Jadi memahami ceritanya itu ya. Nah, jadi di sini N-nya apa? 15 ini berarti ya? Iya Pak. N-nya 15, ekstrimnya kebetulan ditulis di sini, tapi kalau dalam ujian mungkin ini tidak ditulis ya. Ini dikatakan aja rata-rata return sekian. Terus standar deviasi. Nah, dari mana datangnya 3,5 ini? Dihitung dari yang 15 ini dong berarti ya. Jadi 15 hari itu ada hasilnya gitu ya. Hari pertama berapa, hari kedua berapa, hari ketiga berapa, kan gitu ya. Nah, dihitung rata-rata 10. Standar deviasi 3,5 kan, kita kembali ke bentuk data dasar kita yang dulu kan. Jadi 15 hari itu maksudnya ada 15 data di situ ya. Berarti N-nya 15, X-strip-nya 10,37 gitu ya. Kemudian S-nya dapat 3,5. Kemudian dengan tingkat keyakinan 95%. Nah, itu tadi kita gunakan rumus tadi itu. Ya rumusnya tidak normal ya. Kalau dia dia normal tapi tau kuadratnya tidak diketahui ya. Kalau tau kuadratnya tidak diketahui itu, dia berdistribusi T ya. Dia hampir mirip sama normal, tapi tidak dikatakan normal itu, tapi namanya T ya. Nah, kalau Anda punya tabel, coba dilihat ya. Berarti kalau T alfa per 2 maksudnya apa itu? Ketemu nggak 2,145 itu? Harus bisa Anda ya. Saya kebetulan tidak siap dengan tabelnya ya. Nah, saya pikir dulu udah pernah kita cara melihat tabel, tapi kalau dalam distribusi T itu mungkin T alfa per 2 itu coba kalau punya bukunya coba dilihat ya. T alfa per 2 jadi berapa dong? 0,025 berarti ya. 0,025 nilainya 2,145 harus Anda ketemukan nilainya itu. Ya. Soalnya kalau distribusi T itu juga mulai dari 0 ya, tengahnya 0. Jadi nilai kirinya itu kalau dia 2,5% itu akan sama dia ya. Kanannya juga gitu sama. Kenapa? Karena dia setangkup ya. Hampir mirip sama normal gambarnya itu, cuma dia lebih, kalau nggak salah saya lebih gemuk itu yang T itu ya.
Jadi nilainya kalau dia 2,5% itu 2,145. Sebelah kirinya minus ya, sebelah kanannya positif ya, 2,145. Punya tabelnya nggak sih Anda? Kalau punya bukunya, ya harusnya Anda ambil bukunya di kampus ya. Dilihat tabelnya itu, ketemu nggak 2,145 itu? Ketemu. T itu tadi ada nilai derajat bebasnya ya. Derajat bebasnya itu berarti V-nya itu 15 kurang 1 ya, T14. Jadi Anda mencari distribusi T student itu, T student namanya itu T kecil ya. Nanti ada lagi T besar ya. Ini saya juga harus siapin bukunya nih harusnya ya. T student, T itu T kecil ya, T kecil. Derajat bebasnya, jadi kalau kita nulisin biasanya T alfa per 2, N kurang 1 ya. V, V. V-nya itu 15 kurang 1. Jadi Anda mencari T 0,025, atau kalau Anda mencari T 0,975 itu sama saja ya. Sama kan, cuman nanti kalau yang nilainya kecil itu 0,025 itu nilainya negatif ya. Kalau yang T 0,975 nilainya positif gitu. Oke, ketemu ya. Nah, ini kalau nggak ketemu nanti dicari ya. Nah, itu jadi PR itu. Oke. D ekstrim plus minus T alfa per 2 S per akar N. Ini hampir mirip sama yang tadi ya. Kalau tadi kan kalau ekstrim kita berdistribusi tau kuadrat per N. Sementara kalau dia tau-nya nggak ada itu diganti sama S ya. S per akar N. Tau kuadrat per N itu jadi S kuadrat per N ya. Jadi diakarkan menjadi tau S per akar N. Nah, gitu. Nah, ini konsepnya juga sama kayak tadi ya. Kalau seandainya alfanya itu Anda perbesar ya. Jadi tingkat kesalahannya itu kan kalau 5% kan kecil tuh ya. Kecil. Confidence intervalnya kalau 5% itu kan 0,95 ya. Jadi kirinya 2,5%, kanannya 2,5%. Sementara kalau alfa saya sekarang 10%, artinya error saya besarkan, artinya kesalahannya boleh lebih besar ya. Maka confidence interval kita akan semakin kecil kan ya, 0,90 misalkan tadi ya. Jadi kalau 0,90 berarti kirinya 5%, kanannya 5% ya. Maka bisa Anda perkirakan nggak kira-kira mu kita ini kan kita menaksir mu ya, rata-rata populasi itu, populasi apa tadi ceritanya? Return itu tadi ya, return itu hasil ya, hasil harian. Ya, kalau teman Anda mengatakan tadi pengembalian ya, pengembalian di bursa saham ya. Jadi rata-ratanya kalau dia 95% segini 8,43 sampai 12 gitu ya. Nah, kalau seandainya alfanya saya naikkan jadi 10%, kira-kira ininya makin besar apa makin kecil selangnya? Ini selang ya. Makin kecil dong ya. Kayak tadi, sama kayak yang tadi itu. Jadi kalau keyakinan Anda terlalu besar, selang Anda juga akan semakin panjang ya. Kenapa? Karena kita menginginkan error yang kecil gitu. Jadi kalau error yang membesar, selang confidence-nya akan semakin kecil, maka selang penaksirnya juga akan lebih kecil ya, atau lebih pendek ya selang itu. Oke, lanjut ya. Nah, siapa lagi? Boleh silakan. Biar aktivitas Anda bisa saya ini. Karena teman Anda menginginkan gitu kayaknya. Siapa yang mau mentranslate yang ini? Ini kan masih masalah ekonomi, ini harusnya Anda bisa nih ya.
Siapa silakan? Rata-rata jumlah, kalau checking accounts itu apa maksudnya? Nah, itu saya nggak ngerti itu. Checking accounts itu apa? Mengecek nomor rekening itu. Jadi Sepertinya iya, seorang Pak. ahli, gimana? Silakan. Siapa namanya? Iya, Pak. Sepertinya memang gitu, Pak. Hah? Seorang ekonom ingin mengestimasikan rata-rata rekening bank di suatu daerah gitu, Pak. Nah, terus? Dengan random sampel sebanyak 100 rekening bank gitu. Di mana di sini rata-rata memiliki 357,6 dolar rata-ratanya. Ya. Dan standar deviasinya sebesar 140 dolar. Dan jika kita memiliki keyakinan 95% dengan interval untuk mu, kita disuruh untuk menentuin berapa rata-rata jumlah jumlah dari rekening di suatu daerah itu gitu, Pak. Kayak mungkin seperti itu, ya, Pak. oke. Namanya siapa tadi? Laurentius Felix, Pak. Siapa? Laurentius Felix, Pak. Laurentius, ya. Iya, Pak. Ya, Anda dapat 100 tuh bukan ya waktu ujian ya? Tidak tahu. Bukan. Oh, belum, udah saya masukin nilainya ya. Oke. Nah, jadi saya nggak ngerti tadi saya checking account. Nomor rekening itu kan berubah-ubah ya, berapa angkanya. Yang dimainin sama bank itu kan jumlahnya itu saja, ya kan angka-angkanya itu saja. Ada yang bertambah kan, ada yang berkurang kan, cuma begitu ya. Jadi kalau dia berkurang terus ya jadi masalah ya. Kalau biasanya dalam keadaan normal kan ada yang bertambah, ada yang berkurang kan gitu ya. Sehingga berapa tuh uang yang harus disediakan oleh bank itu untuk menarik, misalkan di ATM gitu ya. Berapa yang masuk kemudian dimasukin lagi ke ATM kan begitu ceritanya. Jadi kalau dalam statistik ya kita cuma menghitung N-nya ada 100 di sini ya. 100 rekening. Rata-ratanya itu 357 ini. Simpangan bakunya 140. Nah, cuman pertanyaan saya di sini harinya nggak masalah di sini. Cuma seharian ya berarti. Atau sekali saja gitu. Jadi dia ngambil sampel itu hanya sekali saja ya. Nah, kalau dalam statistik berikutnya itu, ya, kalau Anda pelajari itu ada 100 itu misalkan diambil sehari ya. Nah, besoknya juga diambil 100, besoknya juga diambil 100 gitu. Ah, itu nanti mungkin sampai di situ nanti belajarnya ya. Jadi diambil di sini satu aja dulu ya, data tunggal. N-nya 100, X-nya sekian, S-nya sekian ya. Nah, kita disuruh menentukan berapa rata-rata. Nah, rata-rata apa di sini? Rata-rata nilai rekening kayaknya ya. Rata-rata nilai rekening nasabah. Nah, kalau rata-rata bisa ya. Kalau Anda aja misalkan di kelas Anda nih, saya tanyain rekeningnya masing-masing berapa gitu. Nah, itu rata-rata itu yang ditanya ya. Dalam pengambilan sampel ini. Jadi dengan keyakinan 95%, dari berapa sampai berapa gitu ya nilai mu itu. Nah, itu maksudnya kan ya. Jadi tinggal dimasukin ke rumus. Di sini tau-nya tidak diketahui. Jadi kalau tidak diketahui kita menggunakan rumus yang keduanya ya.
Tapi di sini kenapa menggunakan Z ya? Iya. Ada yang bisa nggak? Kenapa dia menggunakan Z? Ini tuh tidak salah ya. Ada yang bisa jawab? Kenapa pakai Z? Halo? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa pakai Z? Ada yang bisa jawab? Ada? Kalau dia itu berdistribusi normal ya, kalau ukuran sampelnya itu kecil, itu memang kita mendekatinya itu perlu dicatat ya. Jadi kalau N itu biasanya di bawah kecil, kalau istilah kecil itu kalau dalam statistik ini kalau normal gitu, T gitu ya, mungkin dikasih tanda kurung ya, tidak selalu seperti itu. Itu kalau N itu angka 30 itu sudah dikatakan besar ya. N30 itu besar namanya. Jadi udah dianggap besar dia. Coba Anda perhatikan tabel-tabel statistik itu ya. Biasanya di angka-angka apa N25, 30 itu tuh udah dianggap besar ya. Jadi kalau N-nya itu kecil, walaupun dia itu distribusi normal, jadi kalau dia normal, N-nya kecil, itu kita mendekatinya dengan distribusi T tadi ya, rumus yang kedua. Sementara kalau N-nya besar, atau bahasanya itu N-nya itu cukup besar, jadi 100 itu udah dianggap ya besar itu. Kenapa? Karena dia besar dari 30 ya. Patokannya itu angka 30 itu. Jadi kalau 100 dia, itu kembali kita menggunakan distribusi normal. Jadi kalau dia N-nya udah besar, jadi karena dia 100 tadi ya, karena dianggap ini besar, maka S ini sudah dapat dianggap mewakili tau, gitu ya. Walaupun saya juga mempertanyakan jumlah populasi yang ada di sini berapa gitu ya. Mungkin itu juga bisa jadi masalah kalau Anda misalkan membuat tugas akhir itu bisa ditanya. Ya. Mungkin kalau 100 mungkin dalam distribusi itu dianggap besar. Cuman pertanyaannya dibandingkan dengan populasi yang ada di sini bagaimana gitu ya. Kalau populasi yang misalkan 10.000 ya ini 100 ya ini kecil ya. Tidak besar. Ya. Tapi kalau cuma di region itu mungkin ada cuma 200 ya itu boleh lah ya. Jadi perhitungannya begitu ya. Kenapa dia menggunakan distribusi normal di sini. Dia tidak menggunakan T seperti rumus yang kedua ya. Di Z tetap dipakainya, tau-nya diganti sama S ya. Kenapa? Karena tau-nya tidak diketahui. Ya, gitu ya. Yang lainnya sama ya. Nah, mungkin ini cuma gitu saja ya variasinya. Jadi kalau Anda menggunakan sesuatu harus ada alasannya ya. Ini kenapa dia pakai Z? Karena dia N-nya besar ya. Jadi 100 di sini dianggap lebih besar dari 30. Jadi kalau dia tadi contoh apa tadi yang 15 tadi itu dianggap kecil ya. Makanya dia didekati dengan distribusi T. Oke, paham ya? Oke, menggunakan lagi Z lagi di sini karena N-nya besar. Oke, kita lanjutkan dengan prediksi interval untuk observasi yang akan datang. Ya. Tau-nya diketahui. Jadi suatu distribusi normal, pengukuran dengan distribusi normal, dengan tau tidak diketahui, rata-rata tidak diketahui, ya, variasi yang tidak diketahui, interval prediksi dari suatu observation X0 adalah, nah apa maksudnya nih?
Nah, ini kayaknya bentuk khusus daripada penaksiran menggunakan distribusi normal ya, untuk menaksir kejadian yang akan datang ya, observasi yang akan datang. Kenapa udah mute teman, ini datangnya dari mana gitu ya, nggak jelas ya. Kita pakai aja rumus ini. Kemudian ada lagi kalau tau-nya itu tidak diketahui, itu kita menggunakan rumus ini ya. Jadi kalau tau tidak diketahui menggunakan T di sini, pakai S ya. Ada contohnya nggak ya? Wah, habis ya. Nah, lanjut ya. Oke, ini tidak ada contohnya ya. Ini rumusnya menarik, tapi kita tidak memiliki contohnya. Sepertinya ini digunakan untuk melakukan peramalan ya, untuk periode yang akan datang ya. Cuma contohnya tidak ada, jadi tidak menarik ya. Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, sekarang kita masuk ke proporsi ya. Jadi kalau proporsi itu kan tadi sudah dikatakan juga ada dikatakan sukses gitu ya. Tapi tergantung yang jadi perhatian Anda apa gitu ya. Apakah suksesnya yang jadi perhatian atau gagalnya yang jadi perhatian. Tapi seringkali mungkin gagal yang menarik untuk diperhatikan ya. Kenapa? Karena dari gagal itu kita bisa mengevaluasi kenapa gagal itu terjadi ya. Kalau sukses itu kan nggak jadi masalah kan ya. Ini misalkan Anda naik kendaraan terus ya sukses saja gitu ya, aman-aman saja kan nggak ada masalah. Masalah itu kalau seandainya terjadi sesuatu gitu ya yang tidak masuk dalam kategori sukses, itu baru jadi masalah ya. Jadi ngitungnya mudah, ini X per N ya, X per N. Terus ini estimator titik dulu ya, titik. Kemudian P topi ya, X per N. Nah, biasa saja kan ya. Terus, nah, ini kalau N-nya besar, kita sudah tunjukin dulu kalau nggak salah ya. Kalau N-nya besar, kalau dia distribusi dengan dua hasil itu, sukses sama gagal gitu ya. Kalau N-nya besar itu bisa kita dekati dia dengan distribusi normal ya. Masih ingat ya? Jadi mu-nya itu sebagai apa dulu? Masih ingat? N kali P gitu ya. N kali P untuk kuadratnya apa? Untuk kuadratnya harus lihat lagi catatannya ya. Untuk kuadratnya itu adalah apa dulu tuh? PQ per N ya. Kalau di sini kelihatan kayak PQ per N gitu. PQ per N ya. Jadi kalau P atau P itu adalah proporsi sukses dari suatu sampel random dengan ukuran N, dan Q itu P itu 1 kurang P, maka kita bisa melihat proporsi itu dengan keyakinan sama kayak tadi ya, 100 kali 1 kurang 1%. Maka P itu akan berada di antara nilai ini ya, P topi kita yang dari X per N tadi, dari sampel ya, dikurang Z alpha per 2. Jadi kalau N-nya besar, anggap ya berdistribusi akar PQ per N. Kalau P topi berarti X per N, berarti 1 kurang X per N berarti Q ya, berarti ya, seperti ini. Ini harusnya pakai topi juga dong di sini ya. Kita pakai rumus ini ya. Di mana Z alpha per 2 itu adalah nilai Z
yang berada di sebelah kiri dan kanan ya. Jadi sama kayak tadi, kalau 5% berarti 2,5% kiri, 2,5% kanan. Ini contohnya ya, makanya N-nya besar di sini ya. Oke, siapa lagi yang mau mencoba menerjemahkan ini? Sudah ada 3 orang tadi. Yang keempat siapa? Halo? Izin mencoba. Namanya? Safira, Pak. Safira. Oke. 25. 25. Dalam sebuah sampel random berjumlah 500 keluarga yang memiliki set televisi di kota Hamilton, Kanada, ditemukan bahwa sebanyak 340 itu mensubscribe HBO. Temukan 95% in confidence interval untuk proporsi aktual dari keluarga di kota tersebut yang mensubscribe HBO. Mungkin begitu, Pak. Oke ya, terima kasih. Oke, ngerti semua itu ya? Jadi sampelnya 500. Ya, kalau dalam statistik kan tinggal nulis saja ya. N 500 gitu ya. Cuman ceritanya harus paham kita nih. N 500 terus ditemukan X itu 340. Nah, ini kan proporsi ya. Kalau proporsi kan X per N itu 340 per 500. Itu kan penaksir titiknya ya. Kemudian nah, kita disuruh menentukan penaksir selang ya. Penaksir selang untuk proporsi itu dari berapa sampai berapa dengan keyakinan kita 95% gitu ya. Jadi kalau N-nya besar, cuman pertanyaan saya di sini apakah HBO sama berarti lawannya berarti bukan HBO berarti ya. Mungkin bukan yang lain ya, CNN atau apa gitu ya. Mungkin ada 3, 4, 5 kan channel itu banyak ratusan ya. Berarti ini HBO sama selain HBO itu ya. Jadi kalau yang HBO 340 berarti sisanya 160 itu bukan HBO ya. Nah gitu ceritanya kan. Jadi kalau Anda bahas cuma HBO aja, tapi kan masih banyak lagi channel yang lain gitu ya. Nah, itu jadi masalah di situ. Tapi mungkin yang 160 berarti bukan melihat HBO itu ya. Nah, ini kan mudah nih memahami ceritanya saja. Nah, ini caranya. Di P-topi kita 340 per 500. Ini taksiran titik kita. Ini dalam desimal segini ya. Nah, Anda menggunakan tabel distribusi normal. Sama kayak tadi ya, Z 0,025. Harusnya kalau segini ya negatif dong ya. Anda harus paham ya maksudnya 1,96 dia. Kalau menurut saya 1,96 itu Z 0,975 loh ya. Kalau ini negatif nih. Ya, paham ya maksudnya ya? Jadi kalau dia Z itu kan kiri, Z dan T itu sama ya, hampir mirip ya, sebelah kirinya negatif, sebelah kanannya positif. Kecuali nanti kalau masuk ke C kuadrat ya, yang X kuadrat itu. X-nya X Romawi kuadrat ya, nah, itu saya tekankan betul. Itu nanti mulainya dari 0 ya. Kenapa? Karena dia distribusi normal yang dikuadratkan gitu. Kalau cuma masukin rumusnya sih mudah kayaknya ini ya. Jadi kita masukin rumusnya 0,68 dari mana tuh? Ya ini ya. Sisanya 0,32 ya. Karena kan ini ditambahkan harus 1 dia. Bagi 500. Jadi didapat segini 0,64 sampai 0,72 itu proporsi ya namanya ya. Nah nanti dalam latihan Anda ada proporsi penduduk miskin ya, ada saya sudah siapkan itu untuk latihan kelompoknya. Jadi kalau N-nya besar itu Anda gunakan distribusi normal ya. Nah, cuman masalahnya kalau N-nya kecil gimana coba? Nah, besar kecilnya itu mungkin kalau secara standarnya tadi kita kembali kepada angka 30 tadi ya. Kalau dia 30 ya mungkin tidak menggunakan normal ya. Seperti itu ya. Mungkin apakah mungkin menggunakan T lagi nanti di sini. Coba itu dilihat di buku ya.
Kalau dia kecil gimana gitu. Kalau N-nya 500 sih oke ya. Ini boleh lah. Oke, bisa nih ya. Nah, sekarang maksudnya apa nih? Cuma saya pengen Anda tahu tuh maksudnya itu 95% itu hubungannya dengan selang ini ya. Apa maksudnya? 95% itu kan 95/100 gitu ya. 95/100 kan dari 100 kali itu diperkirakan 95 kali kalau Anda melakukan survei yang ukurannya 500 tadi itu maka proporsinya akan berada di antara segini sampai segini. Ini proporsi apa tadi coba? Kalau Anda tanya lagi udah capek menghitung ini terus ini maksudnya apa gitu. Proporsi apa tadi? Yang menonton HBO tadi kan ya. Oke. Oke, lanjut ya. Kalau dari sini kita bisa menghitung langsung nggak yang tidak menonton HBO? Kan bisa aja pertanyaan itu diajukan. Kalau yang bukan HBO gimana? Apakah cukup dengan mengganti ininya saja? 0,32 gitu. Terus ini tetap ya. Terus ini 0,32, 0,68, ini tetap 500. Ini sama aja berarti ya. Berarti ini 0,32, ininya tetap ya. Gitu ya. Apakah otomatis itu langsung berlaku gitu? Halo? Ya, nah, sepertinya boleh ya. Kenapa? Karena masalahnya jadi dibalik aja kan. Ya. Mungkin di tengahnya sama ya. Jadi jarak selangnya akan sama nanti. Ini mungkin bisa Anda baca sendiri ya. Kelamaan kita di sini. Sama kayak tadi ceritanya ya. N-nya 100 ya. Kalau N-nya 100 itu mendekati distribusi normal. Sama kayak tadi. Terus apa lagi? Ini cara menghitung jumlah sampelnya ya. Jadi tinggal menggunakan rumusnya saja. Jadi kalau P itu adalah proporsi sampel, Q-nya itu kan 1 kurangnya ya. Kemudian Z ini segini. Tentunya mungkin di sini N-nya harus besar ini ya. Jadi E itu adalah error yang dikehendaki, kesalahan yang kita inginkan berapa gitu ya. Karena kalau kesalahannya semakin kecil yang Anda inginkan, ini sama aja kayak tadi sesuai ya. Kalau kesalahan yang Anda inginkan itu semakin kecil, pasti N-nya akan semakin besar ya. Jadi sampel yang Anda butuhkan akan semakin besar. Kalau N-nya itu semakin besar, error-nya akan semakin besar, maka N-nya itu akan semakin kecil ya. Nah, gitu ya. Masuk akal kan ya? Ya sama aja kayak kita mau memilih barang gitu ya. Barang itu kalau kekurangannya itu semakin banyak yang kita tolerir, semakin banyak, semakin besar dia, maka ya gimana sih? Kalau error kesalahannya itu yang kita inginkan itu semakin kecil, ini makin gimana? Kalau errornya kesalahan itu makin besar, N-nya akan makin kecil ya, gitu ya. Ini contohnya ya. Seberapa besar sampel yang dibutuhkan dalam contoh 913 yang tadi ya. Kita menginginkan 95% taksiran kita itu adalah dalam 0,02. Gimana cara ngitung? Berarti 0,02 itu
Berarti yang 0,8 yang 500 family tadi ya. Jadi kalau kesalahan yang kita tolerir itu 0,02, dihitungnya itu jumlah sampel yang dibutuhkan adalah 2090 gitu ya. Tinggal dimasukin aja ke dalam rumus. 1,96 itu keyakinan 95% ya tadi ya. Oke, terus ya. Kelamaan kita di sini. Kemudian jika P itu digunakan untuk menaksir P, kita dapat paling sedikit itu keyakinan kita atau 100 kali 1 kurang alfa persen. Errornya itu tidak melebihi suatu nilai tertentu E, jadi kesalahannya E. Jika jumlah sampel kita adalah segini. Ini kayaknya tidak dikatakan dari mana datangnya ya. Ada contohnya nggak ya? Kemudian ini ada ya. Jadi masih contoh yang tadi ya, yang 500 family tadi, yang 0,68 masih ingat ya. Jika kita ingin paling sedikit 95% confident interval, penaksiran kita P itu dengan di dalam 0,02 ini artinya ya kesalahan 0,02 ya. Jadi kita membutuhkan N itu 2401. Apa bedanya dengan yang sebelumnya ya? Apa bedanya dengan yang ini? Kesalahan 0,02 itu terus kalau ini apa? Tapi kenapa yang ini tidak memasukkan nilai apa itu 0,86 tadi, 0,32 itu ya. Tidak melebihi suatu nilai E, kita dapat menggunakan rumus ini ya. Mungkin ini Anda cari ya di dalam buku keterangannya ya. Kenapa angkanya jadi tambah besar ya? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke beda dua proporsi ya. Beda dua proporsi itu bisa juga ya. Misalkan proporsi penduduk miskin di suatu kota Jakarta dikurangi dengan di Bandung gitu ya. Seperti ini. Kalau beda dua proporsi, ini jelas di sini N-nya itu harus besar ya. Jadi ada sampel dari kota 1, sampel dari kota 2 ya, kita hitung penduduk berapa, dapat proporsi 1, dapat proporsi 2 ya. Kemudian ada jumlah sampelnya N1, N2 kalau N-nya besar ya. Jadi kalau proporsi itu kan mainnya kan binomial sebetulnya ya. Masuk kategori dia miskin atau bukan gitu ya, itu yang jadi masalah ya. Atau tadi kalau contoh HBO tadi yang menonton HBO atau yang bukan menonton HBO ya. Nah, Q1-nya dihitung 1 kurang P, ini kan mudah nih. Q2 1 kurang P, terus dengan interval dengan keyakinan 95% tadi kita 100 kurang 1 kurang alfa persen, maka beda dari dua parameter binomial P1 kurang P2 itu. Jadi kalau N-nya besar itu biasanya didekati dengan normal ya. Di rumusnya seperti ini. Ini pakai rumus saja ya. Kemudian contohnya tadi apa itu? Proporsi. Cuman kalau dia beda proporsi itu ya
Kalau proporsi penduduk miskin kita kan misalkan yang sering jadi masalah ya, misalkan Jakarta kurang Bandung, apa maksudnya itu? Kan cuman persentase penduduk miskin di Jakarta dikurangi persentase penduduk miskin yang di Bandung ya. Jadi dari selang itu nanti kita akan mendapatkan apakah hasilnya akan positif atau negatif kan gitu ya. Kalau dia bisa aja dia negatif sama negatif kan ya. Kan bisa 4 kemungkinan ya, berarti ini negatif-negatif. Tapi yang jelas nilai di sini harus lebih besar daripada yang ini ya. Negatif-negatif, bisa ini negatif, ini positif ya. Kemudian bisa dia positif sama positif ya. Kalau di sini negatif, di sini positif ya tidak mungkin ya. Jadi bisa kita membandingkan mana yang lebih banyak penduduk miskinnya Jakarta atau Bandung gitu kan gitu maksudnya. Ya. Bukan. Nah, sekarang kalau dia misalkan mu1 kurang mu2 juga bisa ya. Kalau misalkan kita bermain dengan cerita itu, jumlah penduduk miskin di rata-rata, kalau rata-rata penduduk miskin itu maksudnya apa? Bisa nggak? Kalau kita bermain bukan di P gitu ya, tapi di apa X-strip gitu ya. Tapi kalau rata-rata penduduk miskin ya agak lucu juga ya. Mungkin hitungannya bukan itu ya, tapi rata-rata pendapatan lah gitu ya, rata-rata pendapatan penduduk Jakarta, populasi Jakarta dengan populasi Bandung gitu ya, X1 strip sama X2 strip, nah, itu bisa ya. Itu nanti rumusnya nanti ada banyak rumusnya ini ya. Kalau untuk ini itu mungkin ada tabelnya juga bisa Anda gunakan di situ. Tapi jangan sampai salah aja gitu ya pengertiannya itu. Oke. Ini tinggal masukin dalam rumus, terus P1 strip, P2 strip, menghitungnya udah bisa berarti ya. Nah, kemudian, ini yang dikatakan tadi apa distribusi C kuadrat ya. Mulainya dari 0 ya. Dari 0. Karena C kuadrat itu X itu berdistribusi normal, ya. Jadi kalau dia normal dikuadratkan, dia berdistribusi C kuadrat, ya. Nah, Anda harus juga lihat tabelnya ini, ya. Nilai C kuadrat itu tidak ada yang negatif, ya. Semuanya positif. Positif. Nanti yang kalau nggak salah tuh nilai yang semakin kecil alfanya itu semakin ke kanan ya. Yang dihitung itu adalah yang di sebelah kiri ya, itu ya. Anda perhatikan di sini. Belajar melihat tabelnya itu. Ini dikatakan X kuadrat dikurangi dengan C kuadrat alfa per 2, berarti ini semua ke sini. Sementara kalau C kuadrat 1 kurang alfa per 2 berarti yang sebelah sini ya, ke kiri ya. Berarti kalau melihatnya itu, berarti yang di kanan ini dikurangi dengan yang di kirinya. Nah, di sini nilainya 1 kurang alfa. Nilai luas ini 1 kurang alfa per 2 ya. Ini juga alfa per 2 sama. Tapi penentuan ininya alfa per 2 itu di sebelah kanan ya. Jadi kalau alfa per 2 itu berarti dia nilai yang di sebelah kiri itu yang biru ya. Jadi kalau alfa per 2 sebelah ke sini. Sementara kalau 1 kurang alfa per 2 itu sebelah sini ya, yang kecilnya ya. Jadi tidak seperti distribusi T atau distribusi normal. Itu yang perlu dipahami ya. Coba dilihat tabelnya nanti. Ini kalau dia bervariasi ya. Nah, C kuadrat itu juga memiliki degree of freedom ya, DF ya. Jadi setiap C kuadrat itu ada DF-nya atau F atau V-nya itu ya, V-nya itu ya. Nanti ada V-nya itu berapa itu ditentukan oleh rumusnya itu bisa N kurang 1 gitu ya. Derajat bebas itu maksudnya kalau N kurang 1 itu berarti ada N yang tidak diketahui. 1 itu kenapa dikurangi 1? Karena ada 1 yang diketahui gitu ya. Di N yang tidak diketahui, N itu biasanya dari sampel ya, jumlah sampelnya. 1 yang diketahui itu biasanya, misalkan mu-nya diketahui berarti ya kurang 1. Kalau dia mu1, mu2 diketahui berarti kurang 2 ya. Gitu.
Oke, ini kalau dia DF-nya semakin membesar, dia akan semakin menghadap ke kanan dia, ya. Semakin apa namanya, semakin landai. Tapi yang perlu Anda ingat, ini luasannya selalu 1 ya. Nah, ini bentuknya ya, tabel C kuadrat. Kalau yang T tadi kebetulan tidak ada ya, tapi itu dianggap hampir sama dengan distribusi normal ya. Ini C kuadrat ya, Anda perhatikan ini DA, ini ada DF-nya di sini ya. Tapi kalau biasanya C kuadrat itu tidak lengkap ininya ya. Ini 0,995, 0,990 ya. 0,975 berarti ini adalah luasannya ya, luasnya atau peluangnya yang ini ya. Ini peluang. Bukan peluangnya ini, tapi nilai X kuadratnya itu ya. Sorry ya. Nilai X kuadratnya itu yang peluangnya itu di atasnya ini. Di atasnya ini. Ini 0,025, 0,01 sampai 0,005. Kalau ini berarti 0,5% ya. Berarti kalau Anda melihat yang alfa per 2-nya kita 5%, biasanya berarti di sini ya. 0,025 nilainya ya di sebelah kanan ya, hati-hati ya. Kalau 0,975 berarti nilainya yang ini. Kalau ini berarti nilainya berapa nih? Pangkatnya berapa sih ini? Kok saya nggak lihat ya. 3 ya. Berarti 3 nolnya ya. 0,0000982 gitu. Nah, ya sepaham ya. Nah, tergantung nanti DF-nya juga ya. Nah, DF-nya sampai dengan, makanya angkanya paling besar cuma 30 ya. Bagaimana kalau lebih besar dari 30? Ya, kalau lebih besar dari 30 gimana tuh? Itu kan 40 gitu ya. Itu jadi masalah ya. Ini makin lama makin penambahan ini akan makin kecil ya. Mungkin boleh aja Anda tulis hampir mirip sama yang ini ya. Kalau Anda tulis ini juga nggak apa-apa gitu sebetulnya. Terus ya. Nah, sekarang kita masuk kepada selang confidence untuk tau kuadrat ya. Nah, dia menggunakan distribusi C kuadrat itu ya. Jadi ada distribusi normal ya. Jadi asalnya itu dari distribusi normal dulu ya. Distribusi normal dulu. Kemudian kita ambil sampel ukuran N. Kita bisa menghitung S kuadrat yang jelas ya. Jadi kalau Anda mau menentukan variasi. Kalau tau kuadrat itu kan variansi ya. Kalau variansi itu maksudnya apa itu? Ya bagaimana Anda memahaminya dulu? Itu kayak variasi gitu ya, perbedaan beda misalkan kalau nilai kelas itu ya bervariasi, itu artinya apa? Mungkin ada nilai yang kecil banget, ada yang besar sekali gitu ya. Nah, itu dikatakan variasi, namanya makin besar variasinya. Terus kalau yang sering dijadikan contoh itu misalkan seperti produk minuman itu ya. Misalkan Coca-Cola teh botol gitu ya. Itu Anda perhatikan itu seringkali juga tidak sama ya. Jadi kalau sistemnya tidak bagus, di situ ditentukan kualitas ya. Kalau dia misalkan teh botol Anda perhatikan berbeda sekali, kelihatan kentara gitu ya. Itu artinya sistem produksinya udah nggak bagus. Itu mungkin perlu diperbaiki atau dirawat gitu ya. Nah, cuman ngitung ininya kan mudah. Untuk kuadrat dari yang keyakinan sama kayak tadi ya, 95%. Jadi berarti Anda menentukan C kuadrat. Berarti nilai yang di tabel di tengahnya itu ya. Tapi yang perlu dipahami di sini nggak ada derajat bebasnya ya. Ini salah nih harusnya nih. Kalau C kuadrat harus ada derajat kebebasannya di sini ya. Ini biasanya pakai N-1 juga sama. Ini. Jadi C kuadrat yang Anda lihat itu adalah pakai N-1 ya. Koma di sini. Koma N-1 ya. Ini derajatnya N-1. Tergantung sampelnya berapa nanti ya. Oke, ada contohnya nggak? Nah, ini ada contohnya nih. Coba kita lihat ya. Dekagram itu apa sih? Kalau Grace itu apa ya?
Ada yang jago bahasa Inggrisnya siapa nih? Ada yang mau menerjemahkan nggak? Ini ada istilah yang spesifik nih. Kalau dekagram itu apa ya? 10 package dari grass. Grass itu bukan rumput apa ya? Apa maksudnya tuh coba? Ada yang mau mencoba? Mungkin saya lebih perlu itu ada N-nya 10 gitu ya. N-nya 10, ini datanya ya. Segini, terus ya betul lah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke. Anda disuruh menentukan variasi daripada package. Kayak package-nya sama kayak teh botol yang kita ceritakan tadi ya. Apakah tingginya sama nggak gitu loh. Kalau nggak terlalu sama berarti itu paketnya tidak bagus berarti ya gitu ya. Nah, kita ingin menghitung dengan keyakinan 95% variasi populasinya itu ya dari perusahaan yang tentunya yang memasok package grass itu ya, sepertinya nih kayak makanan sapi gitu ya. Oke, kita pakai rumusnya tadi. N kurang 1, 9 ya, bisa semua ya. 0,286 ini dari mana nih coba kita balik dulu sebentar. S kuadrat. Berarti S kuadrat dihitung dari sini dong berarti ya. Ini kan rata-ratanya bisa dihitung nih. Cuma rata-ratanya kan tidak penting ya. Ini N kurang 1 ya, 10 kurang 1. 0,286 itu adalah apa? S kuadrat ya. S kuadrat ya, bukan S ya. S kuadrat berarti rumusnya apa tadi tuh? S kuadrat super N kurang 1 sigma XI kurang X strip kuadrat ya. Nah, kemudian yang penting itu 19,023 itu apa gitu. Ya. Berarti katanya itu C kuadrat. Coba kita lihatin tabelnya sama-sama ya. C kuadrat 0,025 ya. Kemudian C kuadrat 0,975. Kita lihat nih betul nggak pakai N kurang 1 atau pakai N gitu ya. Katanya jawabannya itu 19,023 ya, sama 2,700 ya. Coba kita lihat sama-sama ya, balik lagi ke tabel ini ya. Mana nih? 0,025 itu mana dia? Ini ya. 19,023. Betul ya, di 9 ya. 9 ya. Betul ya? Bisa semua lihat ya? 19,0. Ya, mungkin ada sambungannya di sini ya. Kenapa kok 19,023 di sini ya? Oke. Terus yang satu lagi, berarti betul ya, tadi C kuadrat alfa per 2 titik koma V ya. V itu derajat bebasnya itu adalah 10 kurang 1 ya. 10 kurang 1 berarti 9 ya. 9 betul. Tapi yang sebelah kanannya kok tidak sama ya. Di 19 ini yang diambilnya, berarti ini betul untuk 9 ya. Kemudian yang 0,975 itu adalah 2,7 ya, betul sama ya. Oke, paham semua tuh? Berarti yang digunakan V-nya itu adalah N kurang 1 ya. Jadi jumlah sampel dikurangi 1. Oke, bisa semua tuh ya? Oke, bisa ya? Ini tinggal dihitung nanti ya. Kira-kira angkanya berapa sih ya? 9 ini 1,8 ini. Kira-kira 2 ya. 2 bagi 19. 2 bagi 20 itu berapa sih? 1/10 ya. Mungkin 0,1 sampai berapa gitu ya. Ya harusnya lebih besar yang ini ya. Itu makanya ini rumusnya itu bukan
apa tadi? Ini bukan C kuadrat. Jangan terbalik aja ya. Jadi ini C kuadrat berapa tuh? Alfa per 2 di sini ya. Di sini yang 1 kurang alfa per 2. Soalnya nilainya lebih kecil daripada yang sebelah sini ya. Gitu ya. Jangan sampai kebalik aja pakai rumusnya ini. Rumusnya udah betul ya. Gini. Cuman ada kurangnya di sini derajat bebasnya N kurang 1 ya. Oke. Nah, apa artinya N kurang 1 itu? N itu adalah jumlah sampelnya, 1 itu adalah variabel parameter yang diketahui ya. Yang diketahui itu berarti di sini S kuadrat ini diketahui. Makanya dia jadi kurang 1 ya. Oke. Nah ini sudah ya. Terus ini apa? Ini masih varian saja ya. Oke, bisa Anda baca ini sendiri ya. Ini masih ada S kuadrat. Apa ada aneh nggak di sini? Ada 30 cans. Cans itu apa sih? Ini bendanya cans ini. Ada sampel randomnya 30, S kuadratnya segini ya. Sama aja kayak tadi ceritanya. Cuman ada yang aneh nggak ya? Mungkin Anda perlu lihat nanti menentukan C kuadratnya ini lah ya. Jadi kalau dia 30 berarti N-nya 30 tadi ya. Berarti ini C kuadratnya 29 ya. Ada F-nya 29 dah betul ya di sini. 29 berarti N kurang 1 ya. Bisa. Coba disesuaikan saja ya. Nah, jadi begitu. Ini masih varian saja. Yang rata-rata mana? Apa ceritanya? Oh, ini menentukan ukuran sampel ya. Jadi ukuran sampelnya kita gunakan rumus yang tadi ya. Ini pakai rumus ya. Langsung aja. Ini masih cerita seperti tadi ya. Terus ini masih menentukan ukuran sampel ya. Tapi ini ada proporsinya di sini. Udah habis ya. Ini nggak ada ceritanya ya. Oke, ini boleh dicoba. Oke, mungkin masih ada yang kurang di situ ya. Saya tadi belum melihat itu untuk mu1 kurang mu2 ya. mu1 kurang mu2 itu ada beberapa variasi di situ ya. Jadi rata-rata misalkan tadi kalau penduduk miskin sih enggak susah gitu rata-ratanya. Kalau penduduk miskin itu untuk proporsi biasanya ya. Tapi kalau untuk mungkin rata-rata pendapatan lah bisa ya. Rata-rata pendapatan penduduk Jakarta sama Bandung itu ceritanya ya. Kita bisa menentukan selang kepercayaan mu1 kurang mu2 ya. Mungkin transparannya pada ada yang kurang gitu. Atau kita lanjutin minggu depan ya. mu1 kurang mu2. Itu ada yang variansinya itu diketahui ya. Kemudian ada variansinya itu yang tidak diketahui. Kemudian bagaimana kalau salah satunya diketahui ya. Mungkin perlu ada catat di situ ya. mu1 mu2 itu mungkin lebih menarik ya. Mungkin asumsinya kebanyakan sih normal ya. Kalau nggak salah di sini ada 4 atau 5 variasi di situ ya. mu1 kurang mu2, selang kepercayaan 95% gitu ya. Jadi dua populasi di sini ya, beda rata-rata 2 populasi namanya dicatat itu ya, beda rata-rata 2 populasi. 2 populasi ya. Nah, itu bisa rata-rata variansinya diketahui, bisa variansinya tidak diketahui ya. Bisa salah satunya diketahui, satunya tidak gitu ya. Nah, bisa juga kalau ukuran sampelnya kecil bagaimana gitu. Kalau ukuran sampelnya besar, kalau besar ya biasa gitu ya.
mungkin itu perlu Anda lihat mungkin dalam buku Anda itu ada ya. Oke, ini soalnya ya. Ada 3 soal, mungkin tidak terlalu susah ini ya. Ya, cukup untuk diskusi ya. Oke, mungkin waktunya masih banyak ya. Oh, saya kira cukup ya. Oke, masih monitor Anda?